فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada adab yang pertama terkait adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu apa? Hendak ya Jabir. Baik. Yaitu mengilmui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah, sehingga harus apa? Nah, maka harus ikhlas. Itu inti ada pertama, kawan. Kalau seandainya seorang menegaskan, nah, ada pertama adalah ikhlas dalam menuntut ilmu, maka itu juga cukup. Nah, baik, harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan berarti dia juga harus berhati-hati dari hal-hal yang memalingkan dari jalan keikhlasan. Dan kemarin kita berhenti pada perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan, kuntu utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrah sulibtuhu. Dulu aku diberi pemahaman Al-Quran, maka tatkala aku menerima pemberian dari penguasa, maka pemahaman Al-Quran tersebut dicabut dariku. Dan tentunya bukan berarti kemudian keseluruhannya dicabut sehingga menjadi seorang jahil, bodoh, tidak tahu apa-apa. Bukan demikian. Tapi keadaan para salaf tatkala mereka orang-orang yang hatinya hidup, ada pengurangan sedikit saja dari apa yang sebelumnya dari pemahaman dan hafalan, mereka menyadarinya. Baik, maka segera mereka dijadikan sebagai ibrah dan bahan muhasabah. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, fastamsik rahimakallahu ta'ala bil urwatil muthqa al-asimati min hadhihi syawaibi bi an takuna ma'a badlil juhdi fil ikhlasi syadidul khawfi min nawaqidhihi azimul iftiqari wal iltija'i ilaihi subhanahu. Maka berpegang teguhlah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu dengan al-urwatul wuthqa, dengan tali agama yang lurus, tali agama yang kuat, yaitu dengan kalimatut tauhid. Telah kita lewati ikhwan pada pembahasan dalam tauhid. Al-urwatul wuthqa datang penafsiran dari para salaf, yaitu kalimatut tauhid, kalimah la ilaha illallah. Nah, yaitu kalimatul ikhlas yang akan menjaga seseorang dari
kotoran-kotoran dalam niatannya. Nah, bagaimana bentuk seorang berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, dengan kalimat ikhlas, yaitu bi an takuna ma'a badlil juhdi fil ikhlasi syadidul khawfi min nawaqidhihi. Nah, atau tadi saya kira bisa jadi isim takun, tapi ini bi an takuna bi an takuna syadidal khawfi min nawaqidhihi azimal iftikari wal iltija'i ilaihi subhanahu ma'a badlil juhdi fil ikhlas. Nah, menjadikan sebagai khabar takun syadida ikhwan, bi an takuna anta. Nah, karena khitab masih khitabnya anta, fastamsik rahimakallah. Nah, kita ulangi berarti fastamsik rahimakallahu ta'ala bil urwatil wuthqa al-asimati min hadhihi syawaibi bi an takuna, isimnya dhamir mustatir anta, kemudian khabarnya syadidal khauf. Nah, bi an takuna ma'a badlil juhdi fil ikhlas, bersamaan dengan engkau mengupayakan dengan sungguh-sungguh untuk ikhlas, yaitu dalam mewujudkan keikhlasan, engkau juga syadidal khaufi min nawaqidih. Nah, sangat takut dari hal-hal yang bertentangan dengan keikhlasan, hal-hal yang bisa membatalkan keikhlasan. Azimal iftikari wal iltija'i ilaih, juga sangat kuat. Ya, engkau itu harus kuat dari sisi iftikar dan iltija kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan butuhnya dan bersandarnya kepada Allah. Jadi harus kuat iftikar kita, perasaan butuhnya kita kepada Allah. Dan ini penting kawan, kalau penuntut ilmu tidak merasa butuh pada Allah, ini musibah. Nanti yang muncul adalah para penuntut ilmu yang congkak, sombong, dan yang seperti ini biasanya terfitnah dan menyimpang. Jadi bersama dengan mengerahkan upaya sekuat tenaga untuk ikhlas, dia juga harus kuat rasa takutnya kepada Allah, kuat rasa takutnya dari hal-hal yang membatalkan keikhlasan, juga kuat rasa butuhnya kepada Allah dan bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini diberi titik ya, Pak. Titik di situ. Wa yu'tharu an Sufyan Ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah qauluhu ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Dan diriwayatkan dari Sufyan Ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis, beliau mengatakan, aku tidaklah mengobati satu perkara pun yang lebih sulit atas diriku daripada niatanku. Jadi untuk mengobati agar betul-betul lurus, menjaga agar betul-betul ikhlas, itu tidak ada yang lebih sulit daripada mengobati niat. Kenapa? Karena letaknya di kalbu, dan kalbu itu yataqallab, senantiasa berbolak-balik, berubah-ubah. Nah, baik. Nah, di sana ada kalimat yang lain yang juga semakna, ikhwan, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah, yaqul ma'alastu nafsi ala syai'in ashadda min mu'alajatiha 'ala al-ikhlas. Nah, aku tidak mengobati diriku atas suatu hal
yang lebih sulit daripada mengobatinya untuk tetap berada di atas keikhlasan. Atau mudahnya, aku tidaklah menghadapi jiwaku ini atas suatu hal yang lebih sulit daripada untuk apa? Untuk menjaganya agar berada di atas keikhlasan. Tadi semakna dengan kalam tadi. Kenapa ikhwan? Li'anna al-ikhlasa syadid. Karena ikhlas itu perkara yang sulit, berat. Walihada man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi fa innahu yadkhulul jannah wa huwa as'adun nasi bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beratnya ikhlas ini ikhwan, pahala besar bagi siapa saja yang mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam keadaan betul-betul ikhlas dari hatinya, maka mesti akan masuk surga. Dan dia adalah orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita lewati dalam syurut la ilaha illallah. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah wa an Umar ibn Dzar annahu qala liwalidih ya abi, antum qomah di situ bagus. Ya abi, malaka idza wa'adta an-nasa akhadhahumul buka wa idza wa'adhahum ghairuka la yabkun. Dari Umar bin Dzar, beliau mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, malaka idza wa'adta an-nas akhadhahumul buka. Kenapa engkau apabila memberi nasihat kepada manusia maka mereka pun menangis? Ini ayahnya seorang wa'id, penasihat, penceramah. Beliau kalau menasihati manusia, memberikan bimbingan kepada manusia, maka manusia pada menangis. Tapi apabila yang menasihati mereka itu selain dirimu, mereka tidak menangis. Faqala, maka sang ayah mengatakan, ya bunai, laisatin naihatu thukla mithlan naihatil mustajarah. Maka sang ayah pun menjawab, wahai putraku, tidaklah sama seorang wanita yang melakukan niyahah dikarenakan betul-betul kehilangan anaknya, ya, wanita yang menangis meraung-raung karena betul-betul kehilangan anaknya kan memang sangat sedih. Itu berbeda dengan apa? Seorang yang melakukan niyahah karena dia dibayar, karena dia disewa. Karena dulu di kalangan jahiliyah kawan, ada para wanita yang apa? Kerjaannya niyahah, disewa mungkin sana sini untuk menangis. Kerjaannya nangis tapi dibayar, niyahah. Karena apa? Merupakan salah satu kebanggaan bagi orang masa itu kalau yang melakukan niyahah banyak, menunjukkan masya Allah dia orang yang terhormat, terpandang, sehingga kematiannya diiringi dengan tangisan banyak orang. Maka diungkapkan di sini, tidaklah seorang yang menangis karena memang betul-betul kehilangan anaknya, atsukla, yaitu seorang wanita yang kehilangan anaknya. Ibu akhwan, kehilangan anaknya, apalagi ketika masih bayi, tentunya akan sangat sedih. Tangisannya pun berbeda dengan tangisan seorang apa? Yang sekedar digaji, sekedar disewa. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Allahu akbar, hadza mathalun 'azim an-naihatu thukla, yakni allati faqadat waladaha, hadhihi tabki bukaan minal qalb. Ya, an-naiha thukla yaitu seorang wanita yang kehilangan anaknya, maka dia akan menangis dengan tangisan yang memang betul-betul dari kalbunya, kesedihan yang luar biasa. Beda dengan naihah mustajarah.
Taib, orang yang menangis tapi sewaan. Kenapa? Karena tangisannya adalah apa? Tangisan yang dibuat-buat. Taib. Nah, cuman di sini mungkin sebagian dari kita akan muncul apa? Muncul don. Berarti ayah dari Umar bin Dar ini yang menganggap dirinya apa? Dalam menasihati betul-betul sudah ikhlas. Nah, karena mafhumnya kan demikian. Makanya di sini ada tanbih bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin, ikhwan. Ketika kita mendapati kalam-kalam para salaf yang mungkin ada mafhum dari ucapan tersebut menunjukkan mengunggulkan dirinya, maka bagaimana kita membawanya? Ini penting adab dari penuntut ilmu ketika mendapati kalam ulama yang diketahui lurus manhajnya, ikhwan, dibawa kepada apa? Kemungkinan yang terbaik. Ini metode yang benar. Nah, kalimat para salaf juga demikian. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, walakin mithlu hadzal kalam alladhi yaridu 'ani salafi yajibu an nuhsina adh-dhanna bihim wa annahum la yuriduna bidzalika madha anfusihim wa innama yuriduna bidzalika hathan nasi ala ikhlasin niyyati wal bu'di 'anir riya wa ma asbaha dzalik. Ini tanbih penting menunjukkan apa? Lurusnya pemahaman seseorang dalam memahami kalam salaf, kawan. Dan seperti ini butuh bimbingan dari ulama. Nah, ya, yang seperti ini ya kita dapati di kalangan atau di kalam para salaf, kawan, maka wajib untuk kita apa? Berhusnudzon kepada mereka. Nah, husnudzon kepada para salaf, bahwasanya mereka tidaklah menginginkan dengan kalimat itu untuk memuji diri-diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang jauh dari seperti ini. Dan hanyalah mereka menginginkan dengan kalimat yang seperti itu untuk mendorong manusia agar mengikhlaskan niatannya dan menjauh dari riya dan yang semisalnya. Baik. Ini penting. Jika tidak kita bawa kepada yang seperti itu, akhwan, ungkapan yang disebutkan tadi memang apa? Terkandung maknanya mentazkiyah diri sendiri. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa illa lakana hadza tazkiyatan lin nafsi wadihatan. Wallahu azza wa jalla yaqul fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Nah, jika tidak dibawa pada kemungkinan tadi, tentunya ungkapan seperti itu adalah tazkiyah untuk diri sendiri dan itu jelas. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian, huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang bertakwa di antara hamba-hambanya. Baik. Terus kenapa kalau ungkapan para salaf yang mengarah ke seperti ini dibawa kepada makna yang benar, kepada kemungkinan yang baik? Nah, ini pentingnya kita tahu alasan, akhwan. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, lakinnas salafa rahimahumullah li'ilmina bimaqamihim wa ikhlasihim yajibu an nahmila ma warada anhum mimma yahtamilu hadzal ma'na al-fasid an nahmilahu 'alal ma'na as-sahih. Akan tapi para salaf rahimahumullah, dikarenakan kita mengetahui kedudukan mereka dan keikhlasan mereka, maka wajib untuk kita membawa kalimat-kalimat yang datang dari mereka yang terkandung padanya makna yang rusak untuk kita bawa kepada makna yang benar. Selama masih bisa dibawa kepada makna yang benar, kita bawa kepada makna yang benar. Ini thariqah yang benar, ikhwan, dalam memahami kalam para salaf. Baik. Dan ikhlas, ikhwan, perkara yang sulit, sampai-sampai dikatakan oleh Syekh, nah, inna ikhlasan niyyati fi asrina al-hadir sa'bun. Nah, aw qad yakunu mustahilan.
sulit atau bahkan bisa mustahil. Apalagi di bangku-bangku sekolah perkuliahan. Nah, banyak yang tujuannya hanya untuk mendapatkan ijazah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya penting untuk setiap talib membersihkan dirinya dari niatan-niatan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada tanbih penting terkait masalah seorang belajar untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan syahadah. Saya memberikan perincian di sini. Kata beliau, "Idza kunta tatlubul ilma li naili syahadah, fa in kunta turidu min hadhihi syahadah an tartaqiya murtaqan dunyawiyah, fan niyatu fasidah." Ini diingat. Kalau kamu menuntut ilmu untuk mendapatkan ijazah, hanya sekedar engkau menginginkan dengan ijazah itu untuk bisa mendapatkan kedudukan martabat duniawi, maka niatnya rusak. Jelas niatnya rusak. Tapi yang kedua, ikhwan, amma in kunta turidu an tartaqiya ila murtaqa tanfa'un nasa bih, li'annaka ta'riful yawma annahu la yumkinul insanu min irtiqa'il manasibil 'aliyatil muwajjaha lil ummah illa idza kana ma'ahu syahadah, fa ana al-an aqsudu bihadhihi syahadah an anala ma anfa'u bihin nas, fa hadhihi niyyatun thayyibah ma tunafil ikhlas. Kemungkinan kedua, bila engkau menginginkan dengan ijazah tersebut untuk mencapai tingkatan bisa memberikan kemanfaatan pada manusia. Karena kamu tahu di zaman kita ini, tidak mungkin seseorang untuk naik mendapatkan kedudukan tinggi yang dia bisa, untuk apa? Untuk menghadapi umat, memiliki kedudukan untuk bisa apa? Bisa berbicara di depan umat kecuali apabila memiliki ijazah. Terlebih lagi seperti di negeri Saudi misalnya. Nah, juga di banyak negeri seperti di Mesir misalnya. Nah, harus punya untuk dakwah, harus punya di mana ijazahnya, belajarnya. Bahkan di sana khusus. Nah, sebagaimana dulu disebutkan oleh Syekhuna Hasan yang berdakwah di masjid-masjid yang punya ijazah dari Al-Azhar. Nah, karena manusia demikian keadaannya. Cuman kata Syekh, jika tujuannya demikian, dia mengatakan, aku saat ini memaksudkan dengan ijazahku ini untuk bisa mencapai posisi sehingga bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia. Maka ini dari sisi niat, terlepas dari di mana dia mengambil ijazah, tentunya harus mengambil ijazah dari tempat yang syar'i, tempat yang itu tidak ada penyelisihan syariat, tidak ada hizbiyah padanya. Maka dari sisi niatan seperti itu, kata beliau, niyatun thayyibah, niat yang bagus, tidak mengapa, tidak bertentangan dengan keikhlasan. Tinggal dilihat di mana dia mengambil ijazah. Misalnya hanya untuk seperti ini, akhirnya dia harus mengorbankan diri belajar di Al-Azhar misalnya agar bisa berkhutbah di masjid. Maka ini tidak benar caranya. Walaupun niatannya bagus, tapi apa? Caranya tidak benar. Jadi Syekh sedang berbicara tentang masalah niatan saja. Dari sisi niatan ada dua perincian. Kalau hanya sekedar ingin mendapatkan ijazah untuk mencapai kepentingan duniawi agar dapat kedudukan, jabatan, pekerjaan, maka niatan rusak. Tapi kalau ingin ijazah demi bisa diterima di tengah-tengah manusia, maka kata Syekh ini niatan tidak bertentangan dengan keikhlasan.
Baik. Sebagaimana beliau mencontohkan di sini, al-an law wujida 'alimun jayyid fi shatta fununil ilmi lakin laisa ma'ahu syahadah la yatamakkanu min tadrisi insan. Hadza huwal waqi'. Sekarang kata beliau, seandainya didapati seorang yang berilmu bagus, mengetahui, menguasai cabang-cabang ilmu, akan tapi tidak memiliki ijazah, tidak memungkinkan baginya untuk mengajari manusia, dan ini kenyataannya. Cuman walhamdulillah akhwan, di negeri kita walhamdulillah kita bersyukur. Nah, walaupun kita tidak punya ijazah magister atau doktor, alhamdulillah lahan untuk dakwah terbuka luas. Maka manfaatkan hal yang seperti ini, karena di sebagian tempat memang tidak bisa, apalagi di negeri Saudiyah misalnya, atau di Mesir atau yang lainnya. Nah, tidak punya ijazah sulit, atau bahkan tidak mungkin untuk mengajari manusia di masjid-masjid seperti ini. Nah, tayyib belum dikenal, nah akan diremehkan walaupun dia memiliki pengetahuan ilmu yang luas. Makanya apa yang Allah mudahkan di negeri kita manfaatkan. Nah, alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita dengan minimnya ilmu, kita mampu untuk belajar dan juga mengajari saudara-saudara kita. Maka manfaatkan antum para talabatul ilm dan ikhwah semua ahli sunnah untuk memanfaatkan kemudahan yang Allah berikan dari sisi ini, di mana di negeri kita tidak dipersyaratkan untuk bisa mengisi masjid-masjid adanya ijazah. Walhamdulillah. Nah, maka perincian ini akhwan dari Syekh Ibnu Utsaimin tentunya dibawa pada kondisi ketika seorang memang tidak mampu untuk apa? Untuk mengajari manusia kecuali dengan sarana ijazah tersebut. Adapun ketika hal itu bukan merupakan perkara yang penting di mana manusia, apalagi terkhusus di mata ahli sunnah, tidak penting ijazah atau tidak ada ijazah, maka nah perincian tadi nah kita tidak memerlukannya. Dalam artian hendaknya kita semua dalam belajar menjauh sejauh-jauhnya dari niatan untuk hanya sekedar dapat ijazah-ijazah yang seperti itu. Nah, ini terkait masalah ikhlas. Dan sebagai tambahan akhwan, ada athar yang lain akhwan perlu ditambahkan dari para a'immah terdahulu terkait masalah ikhlas. Di antaranya yang dikatakan oleh Imam Muhammad ibnu Salamah rahimahullah, sebagaimana dalam siyar, beliau mengatakan man talabal haditha li ghairillah mukira bih. Siapa saja yang mencari hadis dan juga tentunya mencari ilmu secara umum li ghairillah untuk selain Allah, maka mukira bih, maka dia akan dikenai makar dengan sebab ilmu yang dia pelajari itu, akan terkena makar. Dalam artian akan terfitnah. Dan ini mujarrab, siapa saja menuntut ilmunya bukan karena Allah, mereka ini akan terfitnah. Cuman ada tanbih bagus. Bukan berarti akhwan seorang itu kemudian tidak mau menuntut ilmu gara-gara aku saat ini belum ikhlas, akhirnya tidak jadi belajar. Kemudian mau belajar lagi, syaitan membisikkan kamu belum ikhlas, jangan belajar dulu, sampai ikhlas dulu baru belajar. Nah, yang seperti ini was-was dari syaitan. Nah, selama seorang ada keinginan untuk belajar, belajar. Walaupun di awal dia mau belajar, akhwan, niatannya belum ikhlas. Kenapa? Karena kalau memang dia semangat dalam belajar, jujur dalam belajar, mau mendengar, mau menerima nasihat, biiznillah lambat laun ilmu yang akan membimbing dia menuju kepada niatan yang benar. Dan ini keadaan para salaf dulu. Tidak semua para salaf sejak awal belajar itu sudah ikhlas. Tidak. Nah,
Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, kata beliau, qad yakunu talabul ilmi alladhi huwal wajibu wal mustahabul muta'akkad madmuman fi haqqi ba'dir rijal kaman talabal ilmi liyujari bihil ulama wa yumari bihi sufaha wa liyusrifa bihil a'yun ilaih atau wa liyusrafa bihil a'yunu ilaih. Terkadang menuntut ilmu, Mujahid, menuntut ilmu yang wajib ataupun yang mustahab yang dikuatkan untuk dicari itu terkadang dicela pada hak sebagian orang, seperti orang yang menuntut ilmu hanya untuk apa? Yujari bihil ulama. Untuk bisa apa? Untuk bisa menyaingi para ulama, bisa masuk dalam deretan mereka, atau untuk bisa berdebat dengan orang-orang yang bodoh, ingin apa? Bergaya, membodoh-bodohkan, menunjukkan dia berilmu dan yang lainnya jahil, atau agar mata-mata manusia diarahkan kepadanya. Auli yu'azzama wa yuqaddam, atau untuk diagungkan, dikedepankan. Tayyib wa yanala minad dunyal mal wal jah war rif'ah, juga untuk mendapatkan dari dunia ini berupa harta, kedudukan atau ketinggian derajat. Fahada ahadus salasati alladhi tusajjaru bihimun nar, dan ini adalah salah satu dari 3 golongan yang neraka dinyalakan karena mereka. Ini jelas. Cuman ikhwan, kata Az-Zahabi, berikutnya, huna faslun yambagi mura'atuhu wa huwa man talabal ilma liyanala bihi ma yaqumu bihi wa yaqutuhu bil ma'ruf wa bi ahlihi liyatafarragh bidzalika litakmilatil ma'arif. Waliyatawaffara 'alal ilmi fahadha qad yubahu insyaallah liman hasunat niyatuh. Di sana ada fasal yang penting untuk dijaga, yaitu siapa saja menuntut ilmu untuk mendapatkan sebagian perkara dunia yang memang dia butuhkan untuk makan dengan cara yang ma'ruf, memberi makan dirinya dan keluarganya untuk dia bisa konsentrasi dalam belajar. Untuk menyempurnakan keilmuannya, sehingga tetap bisa belajar tanpa terganggu dengan hal-hal yang lain. Maka kata beliau, ini terkadang diperbolehkan insyaallah, tapi bagi orang yang niatannya bagus. Wa ghalabat alaihi mahabbatul ilmi li dzatihi, dan juga kecintaan kepada ilmu mendominasinya. Baik. Jadi ini kondisi ikhwan yang terkadang tercampur niatan untuk sekalian dapat dunia, tapi apa? Hanya sekedar agar bisa terus belajar. Ini tidak mengapa. Baik. Wa mithlu hadza yurja lahu an ya'ulu ilmuhu illa al-khairi wan naf'i bih. Kama qala Mujahid wa ghairu wahid, talabna al-ilma wa ma lana fihi niyyah thumma razaqallahu an-niyyata ba'du. Ini seperti ini diharapkan ikhwan. Yang penting terus belajar. Kalau niatannya jujur, mesti niatan akan menjadi bagus. Walaupun awalnya sebagian niatan tercampuri. Sebagian niatan karena agar mudah nanti pekerjaannya, agar mendapatkan ketinggian derajat di sisi manusia, atau agar bisa dapat mudah mencari istri dan seterusnya. Ini awal-awal niat terkadang tercampuri para penuntut ilmu. Tapi selama niatannya benar, jujur, seperti ini diharapkan untuk ilmunya mengarahkan nantinya kepada kebaikan dan kemanfaatan. Seperti dikatakan oleh Mujahid dan yang lainnya,
kami dulu menuntut ilmu, kami tidak memiliki niat padanya. Tapi yang penting cuma senang ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala rizkikan niatan kepada kami setelah itu. Kata Az-Zahabi, maksudnya mereka dulu menuntut ilmu tanpa niat agama, tapi sekedar cinta ilmu. Sekedar apa? Cinta ilmu, karena kejahilan kan dibenci. Nah, tapi setelah tahu ilmu itu harus ada niatan yang bagus, maka mereka pun memperbagus niatan. Taib, maka ini penting untuk kita camkan, akhwan. Bukan berarti ketika kita merasa ada campuran niatan yang buruk kemudian berhenti dari belajar, tidak. Tapi segera perbagus, karena dengan belajar, terutama belajar adab seperti ini, disinilah tempatnya untuk meluruskan niatan, memperbagus niatan, menghilangkan kotoran-kotoran dalam niatan. Murnikan niatan itu dalam belajar, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan juga perincian yang telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di depan, untuk menunaikan perintah Allah, untuk menjaga syariat Allah, untuk membela syariat Allah, untuk bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini niatan-niatan ikhlas dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.